Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dalam kesempatan yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan hidayah kepada kita untuk mendengarkan penjelasan tentang pentingnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggikan derajatnya di dalam surga. Dan semoga kita selaku umatnya akan mendapatkan curahan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali penjelasan pada kesempatan kali ini yaitu berkenaan tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sama-sama kita ketahui di dalam masyarakat umumnya maulid Nabi dan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhususkan yaitu pada bulan Rabiul Awal, karena bulan tersebut adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulan tersebut bulan ketiga dalam penanggalan Hijriyah adalah bulan Rabiul Awal ataupun biasa disebut dengan bulan Maulud. Maulud ataupun maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir tepat malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal, yang dilakukan oleh kaum muslimin berkaitan dengan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merayakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam artian maulidan atau muludan. Tidak ada amal yang secara khusus, hanya sunnah dikerjakan pada bulan Rabiul Awal. Secara umum kaum muslimin dianjurkan untuk banyak melakukan amal kebajikan, baik berupa ibadah puasa ataupun memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sobat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebagai bentuk rasa syukur, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas lahirnya sang panutan, sang teladan bagi kaum muslimin. Banyak sekali di kalangan masyarakat pada bulan Rabiul Awal ini, yaitu mengadakan resepsi, perayaan, peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Acara peringatan hari lahirnya baginda Rasulullah yang sering diadakan dalam suatu perkumpulan, misalnya di masjid, di musola, atau di tempat yang lainnya. Kemudian membacakan Al-Quran, membacakan salawat, membacakan hadis, membacakan sejarah Nabi, berjanji, burdah, dan lain sebagainya.
Tradisi Maulidan sebenarnya merupakan hal yang baru yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam prosesi itu terkadang ungkapan sanjungan, pujian, kebahagiaan dan rasa syukur atas lahirnya sang Nabi. Oleh sebab itu, jika Maulidan dianggap sesuatu yang tidak ada kebenarannya, sesuatu yang salah, maka ini adalah anggapan yang keliru. Tradisi ini adalah tradisi di masyarakat yang akan mendatangkan kebaikan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lahirnya Nabi terkasih adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih hati, habibina wa qurratu ayunina, terlahir dari Sayyidah Aminah dan Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib bin Syaibah bin Hashim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia pada hari Senin, tepatnya pada malam Senin menjelang fajar subuh, yaitu 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Pada umumnya wanita yang mengandung mengalami susah dan kesulitan dalam segala hal atas kuasa Allah dan izin Allah. Namun Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengalami hal tersebut. Bahkan ketika melahirkan pun tidak mengalami rasa sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir ke dunia sudah dalam keadaan bersih, sudah dikhitan, sudah terpotong tali pusarnya, harum seperti memakai minyak wangi, sudah memakai celak, dan dalam posisi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan ummati, ummati. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada umumnya tatkala seorang bayi lahir ke dunia, maka yang keluar dari mulutnya adalah tangisan. Tetapi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari ucapannya yang mulia adalah risau kepada umat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan untuk membawa risalah yang akan memberikan perubahan cahaya hidayah kepada umat. Maka ucapan beliau adalah ummati, ummati. Hadirin sobatku, konon sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu riwayat bahasanya menjelaskan setan dan jin bebas berlalu lalang ke langit untuk mengintip dan mencuri, mendengar pembicaraan para malaikat, serta memperhatikan gerak-gerik para malaikat, yang kemudian dia sampaikan kepada para dukun, penganut ilmu hitam, dan orang-orang yang menghambakan dirinya kepada setan. Namun hadirin, pada saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jin dan setan tidak bisa naik dan tidak bisa masuk ke pintu langit. Mereka tak berdaya. Kemudian mereka menemui pimpinannya, yaitu iblis laknatullahu alaih.
Dan setelah mereka mencari tahu penyebabnya, kenapa mereka tidak bisa bebas berkeliaran seperti sedia kala, terus setan ini mencari ke seluruh penjuru dunia tentang hal yang terjadi pada saat itu. Ternyata di Mekah Al-Mukarramah telah lahir Nabi kekasih Allah yang diutus untuk menunjukkan semua umat, memperbaiki umat, memberikan hidayah umat, memberikan perubahan baru kepada umat. Ketika Rasulullah SAW lahir ke dunia, suasana amat tenang, angin tak bertiup, udara tak berhembus, dan tak ada suara-suara binatang malam. Nur Muhammad memenuhi tanah haram hingga ke tanah Syam. Banyak kejadian yang luar biasa pada saat menjelang dan detik-detik kelahiran Muhammad SAW, sang kekasih, sang utusan, sang Rasul, sang Nabiullah. Bahkan diriwayatkan telah berkata Abdul Muthalib, pada saat itu kelahiran Nabi, aku sedang berada di dalam Ka'bah yang dikelilingi ratusan berhala dengan berbagai bentuk. Kemudian semua berhala itu terjatuh dari tempatnya, dari posisinya, menjadi bersujud kepada Allah. Dan aku mendengar suara dari dinding Ka'bah itu, Wulida nabiyul mahtarul ladzi yahliku biyadihil kufar wa yutahhiruni min hadhil asnami wa ya'muru bi ibadatil malikil alam. Telah lahir nabi pilihan, di tangannya orang-orang kafir dihancurkan dan membersihkan aku dari berhala-berhala ini, dan memerintahkan untuk menyembah zat yang merajai alam. Setelah lahir ke dunia, selama beberapa hari Rasulullah SAW disusui oleh ibundanya, yaitu Sayyidah Aminah. Kemudian disusui oleh Sawaibah Al-Aslamiyah, seorang wanita hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Abu Lahab karena telah memberi kabar bahagia, yaitu kabar kelahiran sang keponakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini. Tujuannya maulidan ataupun peringatan maulid diadakan untuk mengenang kembali serta untuk menceritakan sejarah manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah apabila di bulan Rabiul Awal geografi Nabi Muhammad SAW diulang lagi dan lagi, diceritakan kembali bagaimana sejarahnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana perjuangannya, sehingga hari ini inilah jeripaya Nabi SAW, tangisan beliau, pengorbanan beliau, perjuangan beliau untuk mendakwahkan agama. Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kekasihnya. Bahkan beliau pun terlahir dari silsilah yang mulia.
silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ibunya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Aminah bin Wahab bin Abdi Manaf bin Juhroh bin Al-Kilab. Sedangkan silsilah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari bapaknya, itu tadi dari ibundanya. Sekarang dari bapaknya ataupun ayahnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kemudian bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Al-Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lauyi bin Ghalib bin Firhin bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Husaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Ketika Muhammad SAW berada dalam kandungan ibundanya, masih usia 6 bulan, ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib telah wafat. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Fil ataupun tanggal 20 April tahun 570 Masehi, malam Senin menjelang fajar, beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia dalam keadaan yatim. Usia 6 tahun, beliau diajak ibunya ke Madinah untuk ziarah ke makam ayahnya dan dikenalkan oleh ibunya terhadap famili-famili di Madinah. Dan dalam perjalanan pulang di kampung Abwaq antara Mekah dan Madinah, ibunya yaitu Aminah binti Wahab dalam keadaan sakit dan meninggal di situ. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib sampai usia 8 tahun. Setelah Abdul Muttalib juga wafat, kemudian beliau diasuh pamannya Abu Thalib, ayah Ali bin Abi Thalib. Dan setiap hari kerjanya sebagai buruh pengembala kambing milik orang lain. Hasil upah buruh itu yang menopang kehidupannya dan kehidupan pamannya yaitu Abu Thalib. Pada usianya yang ke-25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah. Pada masa-masa itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering menjalankan kholwat ataupun menyendiri di Gua Hira. Kadangkala dia menyendiri selama 40 hari dan terkadang menyendiri selama 2 bulan. Dan pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi utusan Allah. Tahun 40 Fail, bulan Ramadan tanggal 17, hari malam Senin, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi, beliau diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu beliau kholwat di Jabal Nur yaitu Gua Hira. Tahun ke-12 kenabian tanggal 27 Rajab, beliau di Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Jumat 1 Rabiul Awal tahun 53 Fil, beliau dengan Abu Bakar keluar dari rumah menuju Gua Thur. Di Gua Thur 3 malam, dari malam Jumat sampai malam Senin. Pada malam Senin beliau bersama sahabat Abu Bakar menuju ke Madinah. Setelah 8 hari, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah,
hari Senin bertepatan dengan tanggal 22 September tahun 622 Masehi, beliau masuk Madinah. Hadirin sobatku yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah geografi singkat baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, sangat mulia, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah apabila umatnya selalu mengenang, umatnya selalu buat perayaan, umatnya selalu bermaulidan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun pada bulan Rabiul Awal, sebagian umat Islam di belahan dunia tidak pernah absen dari perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan perayaan ini seakan-akan sudah menjadi adat tersendiri di beberapa daerah atau bahkan di negara. Momen hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal dipergunakan oleh umat Islam untuk semakin meningkatkan kecintaan kepada beliau, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan adanya dibuat perayaan Maulid, bisa kembali mengenang betapa sedihnya kehidupan beliau, betapa mulianya perintah-perintah beliau. Untuk itu, apabila peringatan Maulid jarang diadakan, bahkan sama sekali tidak diadakan, hari ini kita mengetahui tentang geografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silsilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah kita tidak dibuat lagi peringatan Maulid, maka bagaimana dengan generasi kita, anak cucu kita yang tidak pernah mendengar kisah ini apabila peringatan Maulid ini tidak diadakan? Bagaimana dengan keadaan generasi-generasi umat Islam yang tidak mengetahui tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ banyak sekali faedah amal yang dapat dipetik di dalamnya, yang biasa terjadi, biasa diadakan dalam lingkungan masyarakat tatkala peringatan Maulid adalah sodakohan, yaitu penggalangan dana. Kemudian di sana ada mendengarkan tilawah Al-Quran, dibacakan tilawah Al-Quran. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana juga dibacakan sholawat kepada beliau. Kemudian di sana juga diterangkan, dijelaskan tentang kehidupan beliau oleh sang ahli ataupun oleh sang penceramah. Itu dijabarkan semuanya, silsilah Nabi, kehidupan Nabi, perjuangan Nabi, dakwah Nabi. Apabila peringatan Maulid tidak lagi dibuat, maka yang terjadi adalah umat Islam, generasi Islam tidak mengetahui bagaimana sejarah tentang nabinya. Untuk itu peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi kebiasaan dan tradisi amal yang diadakan di berbagai daerah, baik pedesaan ataupun perkotaan. Bahkan seluruh dunia pun, di belahan dunia pun sudah merayakan tentang peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, hal yang sudah menjadi menu utama dalam acara perayaan Maulid
adalah membacakan sirah ataupun sejarah Nabi. Dari kelahiran Nabi sampai wafatnya Nabi, ceramah agama tersebut akan diulas, akan diterangkan dengan sang penceramah. Biasanya sebelum membacakan sirah ataupun sejarah Nabi, diadakan pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Dan semuanya itu ditutup dengan sodakoan ataupun acara makan dan ramah tamah. Perayaan yang selalu diselenggarakan setiap tahunnya itu telah menjadi pembicaraan menarik sepanjang abad. Sehingga dengan adanya perayaan ini, umat Islam dapatlah mengenang kembali serta menjadikan iktibar, pelajaran. Di dalam perayaan Maulid Nabi terdapat banyak sekali amaliyah yang nilai ketaatannya pun tinggi, seperti misalnya ucapan rasa syukur, membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran, saling bersilaturahmi, saling bersedekah, mendengarkan mauidhah hasanah ataupun tuntunan ilmu, mendengarkan kembali sejarah keteladanan Nabi kita Muhammad SAW, dan membacakan sholawat yang semuanya telah dimaklumi bersama bahwa hal tersebut sangat dianjurkan oleh agama dan ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang umat Islam berkeyakinan kalau bisa mengenang wafatnya Rasul, mengenang kelahirannya Rasul, mengenang sejarahnya Rasul, perjuangan Rasul, akhlaknya Rasul, maulidan, jangan hanya 1 tahun sekali. Kalau bisa sesering mungkin peringatan Maulid Nabi itu dijalankan ataupun diadakan. Ada yang menyatakan bahwa peringatan Maulid dianggap sangat penting dan sangat perlu diadakan karena memetik daripada ilmu di dalamnya. Bahkan di dalamnya pun terdapat berbagai banyak kisah yang mendatangkan hidayah tentang maulidan. Ada seorang ulama berpendapat bahwasanya maulid yaitu bulan Rabiul Awal di kalangan faham ahlu sunnah wal jamaah ini sering diperingati dengan berbagai macam kegiatan, khususnya pembacaan sejarah kehidupan Rasul, yakni memasyarakatkan, membiasakan sesering mungkin menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun bersolawat. Menurut dalam catatan sejarah Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id, beliau mengadakan perayaan Maulid dalam rangka untuk membangkitkan semangat kaum muslimin yang pada waktu itu dalam keadaan lemah karena peperangan. Kemudian setelah perayaan tersebut, semangat kembalilah kaum muslimin. Semangat tersebut kembali berkobar di dalam dada. Konon dalam perayaan tersebut, sang raja menyediakan hidangan 5.000 potong kepala kambing bakar, 10.000 potong ayam, 100 kuda, 100.000 zabadi, dan 30.000 piring yang berisi manisan. Dan yang menghadiri perayaan Maulid kala itu adalah para pembesar ulama dan tokoh sufi. Dan perayaan Maulid setiap tahunnya sang raja mengeluarkan biaya sekitar
300.000 dinar. Sang raja juga mempunyai tempat khusus untuk tinggalnya para tamu dari penjuru dunia, dan pembiayaan tempat tinggal tersebut menghabiskan biaya sekitar 100.000 dinar. Setiap tahunnya beliau juga menyalurkan sumbangan dana untuk perawatan dan kemakmuran Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, dan pengairan di Hijaz sekitar 30.000 dinar setiap tahunnya. Dan ini semua dikeluarkan sedekah-sedekah oleh beliau. Lain lagi di luar biaya itu, seperti misalnya untuk sedekah-sedekah yang lainnya. Istri sang raja yang bernama Rabi'ah Khotum binti Ayub, saudara Panglima Besar Islam yaitu Salahuddin Al-Ayyub, pernah menceritakan mengenai suaminya bahwa dia adalah raja, hanya memakai pakaian yang terbuat dari kain katun yang harganya tidak sampai 5 dirham. Artinya dia tidak ingin bermegah-megahan, tidak ingin berlebihan atas kekuasaan yang ia miliki. Dan istrinya pernah mencela hal itu, dan sang raja menjawab, "Aku berpakaian dengan pakaian yang seharga kurang dari 5 dirham dan menyedekahkan sisa uangnya lebih daripada aku berpakaian yang mahal dengan menterlantarkan orang fakir dan miskin." Lalu apa faedah dan hikmah di balik tradisi perayaan Maulid Nabi menurut para ulama ini? Ternyata ini dapat membangkitkan semangat umat Islam dan pengetahuan yang luas tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan berikut ada sebuah kisah bagaimana orang-orang soleh, para guru-guru terdahulu pun mengadakan peringatan Maulid untuk membangkitkan semangat Islam. Seorang ulama, Imam As-Sakhawi, yaitu mengadakan peringatan Maulid Nabi. Dan peringatan beliau pun berkata, peringatan Maulid Nabi ini baru timbul sejak kurun ketiga. Selanjutnya kaum muslimin dimanapun daerahnya, perkotaan ataupun pedesaan, senantiasa mengadakan peringatan Maulid Nabi. Dan malam peringatan mereka memberikan sedekah dan menikmati lantunan sholawat dan bacaan biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seorang syekh, yaitu Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, beliau juga menukilkan barang siapa yang memperingati Maulid Nabi dengan menyiapkan makanan, mengumpulkan orang, mengundang orang, membuat jamaah, menyalakan penerangan, mengenakan pakaian yang baru, memakai wewangian, menghiasi dirinya, maka besok di hari kiamat dia termasuk golongan para nabiyin, dan termasuk ia akan memasuki surga yang paling tinggi. Itulah ungkapan Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Sementara Imam Al-Yafi' Al-Yamani, beliau menukilkan barang siapa yang memperingati Maulid Nabi, menyiapkan makanan, membuat jamaah, menyiapkan tempat, berbuat kebaikan, dan menjadi motivator
terbacanya biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak di hari kiamat dia masuk golongan sidikin, syuhada, solehin, dan mendapatkan jannatin naim. Inilah ungkapan dari Imam Al-Yafi'i Al-Yamani. Kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti ataupun pimpinan ahli makrifat di dalam kitab wasailnya, Imam Jalaluddin berkata, tidak ada rumah ataupun masjid ataupun tanah lapang yang digunakan sebagai tempat peringatan Maulid Nabi kecuali akan dikelilingi para malaikat. Dan Allah akan menurunkan rahmat dan tempat ke tempat tersebut. Dan tidak ada seorang muslim yang rumahnya digunakan sebagai tempat peringatan Maulid Nabi kecuali Allah akan menghilangkan kelaparan, paceklik, penyakit ataupun wabah, kebakaran, musibah, kedengkian, kemalingan, dan lain-lain dari rumah tersebut. Dan ketika dia meninggal dunia, maka akan diberi kemudahan dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya, perayaan Maulid adalah merupakan permasalahan khilafiyah dalam agama yang harus diterima dengan lapang dada bagi para pelaku perayaan Maulid Nabi. Tidak dibenarkan untuk menuduh sembarangan bahwa orang yang tidak merayakan adalah tidak cinta pada Nabi, karena sebagaimana penjelasan di atas bahwa tidak mengerjakan bukan berarti melarang, dan pengungkapan cinta Nabi tidak harus dengan maulid saja ataupun dengan membacakan geografi serta bermaulidan saja. Dan juga perlu diingat bahwa perayaan maulid baru diadakan sekitar akhir abad ke-6 dan awal abad ke-7. Jadi sebelum itu tidak ada riwayat bahwa ada yang mengerjakan ataupun mengadakan maulid sebelumnya. Sebaliknya, bagi kelompok ataupun orang-orang yang tidak sependapat dengan diadakannya perayaan maulid, hendaknya tidak serta-merta untuk membenci, untuk menolak dengan dibarengi pelemparan kata-kata yang menunjukkan ketidaksenangannya. Hendaknya saling menghargai dan menghormati. Bagi orang yang sering melaksanakan ataupun bagi orang yang cinta kepada maulid, hendaknya menghargai orang yang tidak buat maulid. Sebaliknya, orang-orang yang tidak buat maulid harus menghargai kepada orang-orang yang cinta kepada maulid. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kisah yang bisa kita petik, yang bisa kita berikan sebagai pegangan. Kalau maulid diadakan akan membawakan kebaikan tersendiri. Bahkan dahulu ada sebuah kisah, yaitu kisah Abu Lahab. Beliau pernah cinta kepada Rasulullah SAW, karena orang-orang ataupun kita yang buat peringatan maulid adalah orang-orang, satu tanda, satu bentuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW.
Jadi Abu Lahab pernah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy'akh Yusuf bin Ismail An-Nabani dalam kitabnya yaitu Al-Anwarul Muhammadiyah, beliau menceritakan bahwa Abu Lahab ketika mendengar keponakannya lahir yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai ungkapan kebahagiaan, rasa syukur dan cintanya Abu Lahab pun memerdekakan budaknya yang bernama Sawaibah dan memerintahkannya untuk menyusui Muhammad SAW. Ketika Abu Lahab sudah meninggal dunia, di dalam mimpi dia ditanya baginda, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Kemudian dia menjawab, aku mengalami penderitaan dalam neraka. Namun setiap malam Senin aku mendapatkan keringanan. Aku bisa menghisap dan meminum air yang keluar dari kedua jariku. Sesungguhnya semua itu aku dapatkan karena saat lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aku ikut berbahagia. Maka Sawaibah aku memerdekakan dan kuperintahkan untuk menyusuinya. Jika Abu Lahab yang kafir tulen saja memusuhi Islam, bahkan memusuhi Muhammad, yang menentang Islam dengan terang-terangan dan menghina Al-Quran, dibalas oleh Allah sedemikian rupa karena ia pernah merasa cinta gembira saat kelahiran Nabi, saat maulidnya Nabi. Maka bagaimana dengan seseorang yang sepanjang hidupnya mencintai Nabi, mengagungkan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, serta merayakan kelahiran Nabi ataupun merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta mencurahkan segenap kemampuannya sebagai wujud rasa cintanya kepada sang junjungan kekasih hati, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu besarnya, begitu agungnya, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada rasa cinta sedikit saja kepada Nabi. Seperti Abu Lahab misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan keringanan. Bagaimana seorang mukmin yang hari-hari cinta kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi, kemudian mengirimkan fasilah Fatihah kepada Nabi, kemudian mengikuti sunnah Nabi, kemudian mengadakan rutinan untuk maulidan, apalagi mengadakan tradisi buat perayaan maulid setiap tahunnya. Ini adalah salah satu bentuk cinta kepada Nabi. Untuk itu, menurut daripada hati nurani kita, bagaimana keadaan orang yang seperti ini? Tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih muliakan lagi. Jadi hari ini Subhanahu Wa Taala dengan keterangan-keterangan tadi, mungkin dalam diri kita yang tadinya ada keraguan untuk mengadakan maulid, maka sudah panjang lebar dijelaskan dan akan menjadikan wawasan baru kita bagaimana langkah selanjutnya di bulan Rabiul Awal yang harus kita lakukan di saat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita mau buat maulid ataupun tidak, ini tidak ada dalil dan perintahnya, tetapi ada kebaikannya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.